Halo teman-teman, kami dari kelompok 6 Statistika Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada yang beranggotakan Evita, Farah, Amanda, Ashifa, Afnani, dan Wulan akan menjelaskan tentang penentuan koefisien korelasi menggunakan aplikasi RStudio. Analisis korelasi adalah suatu metode yang dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan linear antara dua variabel yang dinyatakan dalam koefisien korelasi. Koefisien korelasi dilambangkan dengan huruf R. Nilainya berkisar dari negatif 1 hingga positif 1. Koefisien korelasi dikatakan memiliki hubungan kuat jika nilai hasil akhirnya mendekati negatif 1 atau positif 1, sedangkan dikatakan lemah jika nilainya mendekati 0. Koefisien korelasi bernilai positif jika hubungan kedua variabel berbanding lurus, sedangkan bernilai negatif jika kedua variabel berbanding terbalik. Ada berbagai cara dalam menentukan koefisien korelasi. Salah satunya yaitu dengan menggunakan aplikasi RStudio. RStudio merupakan software integrated development environment yang dapat digunakan untuk membantu dalam melakukan analisis korelasi. Berikut adalah macam-macam metode yang dapat digunakan pada aplikasi RStudio untuk menghitung koefisien korelasi. Di antaranya korelasi Pearson, korelasi Rank-Spearman, dan korelasi Kendall-Stau. Yang pertama adalah korelasi Pearson atau korelasi product moment. Korelasi ini adalah korelasi yang digunakan untuk menganalisis seberapa erat hubungan antara dua variabel yang berdistribusi normal. Yang kedua adalah korelasi Rank-Spearman. Korelasi Rank-Spearman adalah korelasi yang digunakan untuk menganalisis dua variabel dengan salah satu datanya merupakan data original. Ketiga, korelasi Kendall-Stau. Korelasi Kendall-Stau adalah korelasi yang digunakan untuk menganalisis korelasi antara variabel-variabel yang mengukur peringkat atau urutan dalam sebuah data. Berikut adalah tutorial mencari analisis korelasi menggunakan korelasi Kendall-Stau pada aplikasi RStudio. Langkah pertama yaitu membuka aplikasi RStudio, dan berikut adalah tampilan aplikasi RStudio setelah dibuka. Lalu, untuk mencari korelasi dari suatu data, langkah selanjutnya yang dilakukan adalah menginput data yang akan kita cari korelasinya. Masuk ke menu Files, kemudian cari data yang akan kita cari analisis korelasinya, lalu klik menu Input Database. Kemudian, apabila data sudah benar, klik Import. Setelah data muncul pada layar, selanjutnya ketikkan Cortez. Lalu, pada tanda kurung tertutup dan terbuka, sisipkan nama file berisi data yang telah kita input, lalu ketik simbol dolar supaya variabel X atau Y muncul. Setelah mengetikkan simbol dolar, langkah selanjutnya adalah mengetik nama variabel X berupa bibit yang ditanam. Kemudian dilanjutkan koma untuk memisahkan antara variabel X dan variabel Y. Kemudian untuk variabel Y, kita ulangi langkah mengetikkan nama data yang telah kita input, diikuti simbol dolar, kemudian diikuti dengan nama variabel Y, yaitu hasil panen. Setelah itu, ketikkan kembali tanda koma, kemudian ketik metode sama dengan, diikuti dengan kata Kendall yang diapit dengan tanda petik.
Kemudian, tekan tombol Enter. Maka akan muncul analisis korelasinya, beserta nilai Z dan nilai p-value di bawah formula atau rumus yang telah kita ketik tadi. Pada bagian bawah, terdapat warning message yang bertuliskan cannot compute exact p-value with ties. Cara menghilangkannya adalah dengan mengetikkan kembali rumus atau formula korelasi Kendall, diikuti dengan koma, kemudian rumus eksak sama dengan, dan kata false yang diketik dengan huruf besar. Pada korelasi Pearson dan Spearman, langkah-langkah yang harus dilakukan sama dengan metode Kendall-Taub. Perbedaannya hanya pada rumus bagian metode. Pada Pearson ditulis Pearson dalam tanda petik, dan pada Spearman ditulis Spearman dalam tanda petik. Begitu pula, apabila terdapat warning message, maka solusinya adalah menambahkan koma setelah nama metode yang ditulis dalam tanda petik, lalu diikuti oleh rumus eksak sama dengan, kemudian diikuti dengan kata false yang ditulis dengan huruf kapital.